Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat siang. Oke. Baik, dengan saya Anugrah Fizar Ramadan. Saya dari BPTD kelas 2 Sumbar. Baik, di sini kita ada di podcast dengan para ASN-ASN dari berbagai penjuru di Indonesia. Nah, baik. Untuk kali ini, pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 angkatan 6, gelombang 1 Latsar Pegawai Negeri Sipil tahun 2026 Kementerian Perhubungan akan membahas role model ASN yang berakhlak. Nah, untuk role model yang kami pilih itu adalah Bapak Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa yang kita kenal dengan AHY. Kenapa kami memilih Bapak AHY? Karena kami menilai beliau memiliki karakter kepemimpinan yang dapat dikaitkan dengan 7 nilai dasar ASN berakhlak. Namun sebelum itu, nih teman-teman, saya pengen kenalin dulu nih teman-teman saya dari kelompok 1. Yang pertama saya akan perkenalkan diri dulu untuk teman-teman saya nih dari kelompok 1, angkatan 6. Yang pertama saya minta coba untuk Mas Davin. Mas Davin perkenalkan diri, nama dan instansinya dari mana, Mas? Halo, terima kasih. Sudah perkenalan diri, nama saya Muhammad Davin Uza. Asal saya Kediri, Jawa Timur. Sekarang saya penempatan di Distrik Navigasi Tipe A kelas 2 Banjarmasin. Wah, jauh juga ya Mas ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Davin. Selanjutnya Mas Rian. Mas Rian dari mana Mas Rian? Baik, lalu perkenalkan nama saya Rian Damara. Saya asli dari Semarang. Sekarang penempatan di KSOP kelas 3 Gorontalo. Wah, jauh ya, dari timur ya Mas ya. Oke, selanjutnya Mas Akbar coba. Mas Akbar dari mana Mas Akbar? Ya, izin perkenalkan semua, nama saya Muhammad Akbar Aldiansyah, asal dari Surabaya, penempatan di Pangkalan Susu, Sumatera Utara, Wah. dekat Medan sana. Oke, makasih Mas Akbar. Berarti dari timur kita ke barat ya. Selanjutnya Mas Dwiki. Mas Dwiki, coba Mas Dwiki dari mana Mas Dwiki? Ya, izin perkenalkan diri. Nama saya Diki Asri Timur, asli Kota Medan, dan sekarang saya penempatan di Balai Teknik Perkeretaapian Padang. Oke, Mas Dwiki dari kereta api ya Mas Dwiki ya. Selanjutnya Mbak Yuli. Mbak Yuli dari mana Mbak Yuli? Kenalkan, nama saya Ningkomang Yuli Kartikasari, asal Bali, penempatan di UPP kelas 3 Waikelu, Nusa Tenggara Timur. Wow, boleh. Mantap. Selanjutnya Mbak Alang. Mbak Alang dari mana Mbak Alang? Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Alang Sni Badima Arimbi, biasa dipanggil Dima, asal instansi BPTD kelas 2 Jambi. Untuk asal domisili saya dari Demak. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Alang. Selanjutnya Mas Jo. Mas Jonathan, dari mana Mas Jonathan? Baik, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Jonathan Jose. Saya penempatan di KUPP kelas 3 Pulau Telo di Nias Selatan. Wah, jauh ya Mas ya? Iya. Lumayan. Semangat ya Mas ya kerjanya ya. Selanjutnya Mbak Gina. Mbak Gina dari mana Mbak Gina? Baik, terima kasih Mas Firza. Perkenalkan, nama saya Gina Indah Hanati Dumbang, asal dari Lampung, penempatan di BPTD kelas 3 Bengkulu. Oh, dari Bengkulu ya Mbak ya? Iya Mas. Mantap. Dan yang terakhir abang kita, Abang Farhan. Coba, Abang Farhan dari mana Abang Farhan ini? Mohon izin perkenalkan, nama saya Farhan Rizky Muhammad, asal saya dari Tanjung Priok, sekarang penempatan di KSOP kelas 4 Anggrek, Gorontalo Utara. Oke, mantap Mas Farhan. Nah, baik, kita lanjut ke podcast dan materi kita ya. Jadi, nanti setelah ini bakal saya tampilkan video buat teman-teman semua. Nah, saya harapkan nanti silakan teman-teman semua untuk menilai dari 7 aspek nilai-nilai berakhlak ASN. Nah, nanti dari role model ini apa sih yang bisa teman-teman dapatin dan apa yang bisa teman-teman pelajarin berdasarkan 7 nilai
berakhlak ASN. Oke, kita lihat videonya. Oke, lanjut ya. Nah, kita udah lihat nih. Kita udah lihat videonya dan mungkin teman-teman juga udah pada kenal. Untuk yang pertama, untuk nilai berorientasi pelayanan. Saya pengen coba Mbak Alang, gimana menurut Mbak Alang? Berdasarkan role model dan berdasarkan video tadi atau hal-hal yang Mbak Alang tahu lah mengenai sosok AHY ini, gimana menurut Mbak Alang tentang nilai dasar berorientasi pelayanan? Silakan Mbak Alang. Menurut saya, nilai berorientasi pelayanan untuk Pak AHY ini bisa dilihat pada saat beliau menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Beliau mendorong percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL dan penyelesaian sengketa pertanahan. Hal ini sangat penting karena masyarakat sering menghadapi konflik tanah yang berkepanjangan. Dengan adanya percepatan layanan, masyarakat mendapatkan kepastian hukum, serta hal ini dapat menunjukkan bahwa pelayanan publik harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat, bukan mempersulit prosedur. Baik. Sangat baik ya, sangat bagus ya pendapatnya dari Mbak Alang ya. Untuk nilai yang kedua, saya pengen coba Mas Dwiki apa yang bisa Mas Dwiki ambil dari sosok AHY ini, Mas? Ya, yang selanjutnya itu nilai akuntabel dari AHY, di mana AHY sendiri di berbagai kesempatan juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan bersih dari praktik mafia tanah. Itu adalah bentuk akuntabilitas, di mana akuntabel berarti setiap kebijakan dan keputusan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Kita sebagai ASN harus bekerja sesuai aturan dan siap mempertanggungjawabkan kinerja kita. Oke, mantap banget ya berarti Mas ya sosok AHY ini Mas ya. Kira-kira Mas bisa mencontoh sosok ini nggak dari sisi akuntabel ini? Dari sisi akuntabel, di mana AHY ini tadi selalu transparan dan bersih soal mafia tanah ini. Ya, berarti bisa Mas Dwiki contoh lah ya, bisa dijadiin pelajaran dan mungkin bisa Mas Dwiki terapkan juga mungkin nanti pada saat bekerja ya Mas ya. Nah, tentu harus dipraktikkan di dalam kegiatan sehari-hari. Oke, makasih Mas Dwiki. Selanjutnya nilai yang ketiga, kompeten. Nah, nilai yang ketiga ini saya pengen Mas Rian yang nyampein. Baik, Silakan. kompeten yang dapat diambil dari Bapak AHY itu terlihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman beliau. AHY merupakan lulusan dari Akademi Militer dan dia juga melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri. ASN juga dituntut untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan diri agar mampu menghadapi tantangan zaman sekarang. Oke, tadi Mas Rian bilang kalau sosok AHY ini merupakan lulusan Akademi Militer ya. Berarti sama-sama sekolah ikatan dinas kayak kita ya. Dan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Kira-kira Mas Rian bakal mengikuti hal ini nggak? Tentu itu membuat kita sebagai CASN termotivasi untuk sekolah lebih tinggi lagi dan mungkin bisa mengambil diklat-diklat yang ada. Berarti bakal kayak gini juga berarti Mas ya. Kira-kira keluar negerinya kemana Mas? Mau kuliah lanjut kemana Mas? Kalau luar negeri, karena saya dari Putra Laut, mungkin dari ITS dan Belanda mungkin ya. Wah, keren banget, keren. Oke. Baik, terima kasih Mas Rian. Selanjutnya untuk nilai yang keempat, harmonis. Nah, nilai yang keempat harmonis ini saya pengen yang dari
paling ujung deh, Mas Akbar. Coba Mas Akbar. Oke, jadi berikutnya itu harmonis. Saya juga melihat nilai harmonis dari cara beliau AHY dalam berkomunikasi, yaitu pada saat beliau pidato dan menyatakan pernyataan, beliau sering mengajak semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama. Harmonis berarti menghargai perbedaan, menjaga hubungan baik, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif. Di dalam lingkungan ASN, sikap ini nih sangat penting agar tidak terjadi konflik internal. Jadi kita itu harus saling berkomunikasi kepada satu sama lain gitu. Oke, berarti memang harus terjalin ya Mas, komunikasi yang harmonis gini ya Mas ya. Tadi Ya, saya betul. dengar Mas pernah dengar pidato dan pernyataannya. Emang di mana itu Mas? Di YouTube kebetulan. Oh, berarti sering nonton ini ya, pidato dan paparannya Sama Pak Haye ini ya. ya betul. Jadi dalam video itu saya dapat mengambil nilai-nilainya. Oke, baik. Terima kasih Mas Akbar. Ya, kembali kasih. Selanjutnya nilai yang kelima, loyal. Nah, loyal ini karena kebetulan loyal ini tentang interaksi antara staf dan pimpinan. Nah, sedangkan pimpinan kita, ketua kelompok kita nih Mas Davin. Nah, coba saya mau minta pendapatnya dari ketua kelompok kita nih Mas Davin. Silakan Mas Davin. Nah, dari yang kita lihat, Bapak AHY ini sebagai mantan perwira TNI menunjukkan loyalitasnya kepada bangsa dan negara, Pak. Namun loyalitas bukan berarti kepada hanya individu, tetapi kepada juga konstitusi dan kepentingan rakyat. Nah, kita sebagai ASN juga harus loyal kepada negara kita, pemerintah yang sah, serta harus menjaga nama baik institusi kita. Begitu. Oke, mantap. Kita juga harus loyal ya sama Mas Davin ya sebagai pemimpin di kelompok ini ya, teman-teman ya. Oke, baik, makasih Mas Davin. Selanjutnya nilai adaptif. Nah, adaptif ini biasanya cewek-cewek nih, cewek-cewek. Saya pengen cewek-cewek nih, siapa ya? Coba Mbak Yuli deh, Mbak Yuli. Gimana bro Mbak Yuli nilai adaptif yang dapat kita pelajari dari sosok AHY? Baik, terima kasih Farhan. Nilai adaptif dari sosok AHY ini yang saya dapatkan itu yaitu terlihat dari dorongan beliau terhadap digitalisasi layanan pertanahan. Di era teknologi ini, pelayanan tidak bisa lagi dilakukan secara manual sepenuhnya. Digitalisasi mempercepat proses dan meminimalisir penyimpangan yang menunjukkan pentingnya ASN untuk mampu beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan teknologi. Oke, berarti harus adaptif ya. Begitu juga dengan kita ya Mbak ya. Apalagi zaman sekarang, zaman yang benar-benar kayak informasi itu beredar sangat cepat. Berarti kita harus benar-benar perlu sangat adaptif. Oke, baik, terima kasih Mbak Yuli. Selanjutnya nilai yang terakhir nih, Sama-sama. kolaboratif. Nah, kolaboratif ini saya juga pengen yang cewek. Coba saya minta coba Mbak Gina. Gimana menurut Mbak Gina? Baik, terima kasih atas waktunya Mas Firza. Jadi saya ingin menambahkan bahwa dalam penyelesaian konflik pertanahan, Bapak AHY itu tidak bekerja sendiri. Ia itu melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi-instansi lain. Sehingga kolaboratif itu berarti mampu bekerja sama lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kita sebagai calon aparat sipil negara itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dan memikirkan ego sektoral. Oke, berarti harus kerja sama kolaboratif ya Mbak ya, antar instansi ya Mbak ya. Kayaknya Mbak Gina ini benar-benar kenal ya sama sosok AHY ini ya. Sering lihat di mana Mbak memang? Kebetulan sama di YouTube, di berita-berita kayak Mas Akbar. Oh, berarti memang sering muncul ya Bapak AHY ini ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Gina. Nah, oke, kita udah bahas 7 nilai nih. Nah, cuman dari 7 nilai ini kita perlu ada refleksi juga nih sebagai aparatur sipil negara. Nah, saya pengen tahu nih,
gimana pendapat teman-teman soal refleksi kita sebagai ASN berdasarkan nilai dan sifat yang dimiliki oleh role model kita ini. Saya mau Mas Farhan coba. Mas Farhan, gimana Mas Farhan? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi dari semua nilai tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa menjadi ASN bukan hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki integritas, inovasi, dan semangat pelayanan. Jika kita menerapkan nilai berakhlak dalam tugas sehari-hari, maka pelayanan publik akan semakin berkualitas. Mungkin itu refleksi dari saya. Terima kasih. Iya. Berarti memang kalau kita menerapkan nilai berakhlak ini tugas sehari-hari, dalam tugas sehari-hari berarti pelayanan publik akan semakin berkualitas ya Mas ya. Berarti makin meningkat berarti ya. Secara pelayanan berarti akan lebih baik berarti Mas ya kalau kita menerapkan ini Mas ya. Oke, terima kasih Mas Farhan. Nah, selanjutnya berarti setelah kita dengar pendapat teman-teman di sini, apakah kita benar-benar setuju nih kalau nilai berakhlak ini kita terapkan? Berarti nilai berakhlak ini bukan hanya slogan ya. Berarti nilai berakhlak ini punya apa? Punya makna. Punya tujuan, dan apabila benar-benar diterapkan akan memperbaiki secara akhlak, secara pelayanan, dan secara sistematis semuanya akan membaik dan meningkat. Saya pengen dengar pendapat Mas Jo. Apakah slogan berakhlak ini hanya sebagai slogan atau bagaimana nih Mas Jo? Coba Mas Jo. Baik, terima kasih Mas Firza. Saya setuju dengan tanggapan rekan-rekan saya. Nilai berakhlak bukan hanya slogan, tapi harus jadi budaya kerja. Kita bisa meneladani disiplin, tanggung jawab, serta semangat pembaruan seperti yang ditunjukkan Bapak AHY dalam kepemimpinannya. Berarti setuju ya Mas ya, bukan hanya slogan Mas ya? Iya betul, jadi itu nggak bisa jadi slogan doang, jadi budaya kerja kita buat meningkatkan pelayanan. Berarti jadi budaya ya, bukan hanya slogan dan jadi budaya gitu ya? Iya betul. Wah, setuju banget, keren, mantap. Nah, jadi berdasarkan pendapat teman-teman kita dari kelompok 1 ini, saya ngambil kesimpulan nih, bahwa kenapa kami memilih AHY ini? Karena Bapak Agus Harimurti Yudhoyono ini mencerminkan nilai-nilai ASN yang berakhlak melalui pemimpinannya yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan semoga kita sebagai ASN dapat meladani nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi pelayanan publik yang lebih baik. Baik, mungkin itu saja untuk isi bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang menjadi role model atau apa yang kita pelajari dari Bapak AHY ini benar-benar bisa kita jadikan budaya seperti kata Mas Jo tadi di kegiatan sehari-hari kita sebagai ASN ini. Dan mungkin itu saja bincang-bincang pada hari ini. Dan sebelum menutup perbincangan ini, saya pengen kita kasih tahu ke orang-orang bahwa kelompok 1 ini ada yel-yel. Seperti biasa ya teman-teman, setelah saya bilang kelompok 1, kita kasih tahu yel-yel kita sama mereka. Kelompok 1 optimis, jaya berakhlak. Oke. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.